Mari kita berdoa, mohon kasih karunia Tuhan memimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan di sore hari ini. Bersama-sama dengan umat kepunyaan Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kristus yang telah menginspirasikan firman bagi kami, Engkau juga yang memimpin seluruh kehidupan kami, pikiran dan hati kami, dan memberikan kepada kami pencerahan, iluminasi, sehingga kami dimengertikan oleh firman-Mu, dan kami dipimpin dan diarahkan oleh firman-Mu, dan jiwa kami boleh ditundukkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh melayani Kristus seturut kehendak Tuhan. Pimpin kami dan sertai kami di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca, ada sekitar 3 teks Alkitab yang akan kita baca bersama-sama. Yang pertama kita mulai dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ayat ini. 2 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kemudian kita baca 1 Korintus 12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 11 dan ayat yang ke-31. 1 Korintus 12 ayat 11 dan ayat yang ke-31 kita baca bersama-sama. 2 ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ayat yang ke-31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Yang terakhir dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca mungkin dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Kita baca Efesus 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama. 2 ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara mengenai karunia rohani, saya akan ajak kita mulai daripada kesatuan dan keragaman di dalam gereja. Karunia rohani itu mengandaikan mengenai keragaman. Namun bagi saya ketika kita membaca seluruh teks ini, khususnya di dalam Efesus, di situ dikatakan bahwa berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Ya, itu adalah kata-kata yang begitu penting. Kemudian ayat yang kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ada kata satu-satu dan satu saja yang dimulai, diawali sebelum kemudian membahas mengenai karunia-karunia. Bahkan kalau saya katakan bukan cuma sebelum memulai, tetapi ini disejajarkan atau digandengkan pembahasan mengenai kesatuan dan keragaman. Sehingga kalau kita mempelajari mengenai karunia rohani, kita harus memandangnya di dalam koridor kesatuan. Koridor kesatuan. Jadi kesatuan dan keragaman adalah dua hal yang kita sebut sebagai dua sisi mata uang yang tidak boleh dibuang salah satunya. Kalau menekankan keragaman tanpa kesatuan, ini hancur. Tetapi juga menekankan kesatuan tetapi mengabaikan keragaman, ini menjadi uniformity. Menjadi satu keseragaman yang akhirnya mencekik dan mematikan kita sendiri. Maka di dalam konteks ini berdasarkan 3 teks Alkitab ini kita akan lihat karunia rohani di dalam prinsip yang pertama, yaitu kesatuan dan keragaman gereja. Kesatuan dan keragaman gereja. Efesus 4 ayat 4 sampai 6 berbicara mengenai kesatuan sebagai tanda inheren gereja yang sejati. Kesatuan adalah tanda inheren.
dari gereja sejati. Inherent. Kalau saya katakan inherent, maka itu sesuatu yang ditanamkan di dalam gereja yang sejati. Maka tanda daripada gereja yang sejati itu adalah kesatuan. Kalau kita membaca di dalam teks yang tadi sudah kita sama-sama baca, ada 3 karakteristik daripada tanda inherent itu. Pertama, kesatuan gereja sebagai tanda inherent itu adalah gereja didirikan di atas satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang satu adalah gereja yang didirikan di atas Tuhan Yesus Kristus. Memiliki satu dasar saja, memiliki satu Tuhan saja, satu teologi yang berpusat kepada Kristus saja. Sehingga karunia rohani, kalau tidak punya dasar yang sama, tidak punya teologi yang sama, tidak punya fondasi dan pusat yang sama yaitu Kristus, ini bukan karunia. Ini pekerjaan setan. Setiap karunia rohani adalah karunia yang diberikan di dalam kesatuan. Kesatuan gereja yang didirikan di atas dasar Kristus, satu fondasi, satu teologi yang berpusat kepada Kristus. Kedua, ciri daripada tanda inherent. Kesatuan gereja itu dijadikan oleh Roh Kudus. Kalau tadi didirikan di atas dasar Kristus, berpusat pada Kristus teologinya, maka yang kedua adalah dijadikan oleh Roh Kudus. Dijadikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan satu roh. Satu roh. Nanti juga waktu pemberian karunia ditekankan kembali satu roh. Karunia itu diberikan oleh roh yang sama. Dijadikan oleh Roh Kudus. Apa maksudnya? James Boyce bilang begini. Dijadikan oleh Roh Kudus menekankan pengalaman fundamental dari umat Allah. Yang mana semuanya sama. Ya, Roh Kudus melahirbarukan semua umat Allah. Roh Kudus memberikan pembenaran kepada semua umat Allah berdasarkan jasa Kristus. Roh Kudus memungkinkan terjadinya pengadopsian. Roh Kudus memungkinkan terjadinya pengudusan dan seterusnya. Jadi ada semacam pengalaman fundamental yang dialami oleh semua kita tanpa kecuali. Baik Rasul Paulus, Petrus, dan gereja sepanjang zaman, Bapak Ibu dan saya akan menemukan kita punya pengalaman rohani yang sama. Kelahiran baru, bahwa nanti waktu daripada kelahiran baru itu beda-beda, lain hal. Tapi secara prinsip saudara dan saya mengalami hal yang sama. Setelah kelahiran baru ada iman dan pertobatan. Ada pembenaran, ada pengudusan, adopsi dan lain-lain. Wah banyak sekali. Jadi kesatuan gereja didirikan di atas Tuhan Yesus Kristus, dijadikan oleh Roh Kudus. Kita punya pengalaman rohani secara subjektif dan internal oleh pekerjaan roh. Sama semuanya. Gak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Ketiga, ciri daripada tanda inherent gereja yang sejati adalah kita terdiri dari bukan saja orang-orang Yahudi, namun kita adalah gereja yang satu, yang terdiri dari orang-orang percaya dari segala bangsa, yang dipanggil untuk disatukan sebagai satu bangsa yang baru. Satu komunitas yang baru. Satu umat yang baru. Dengan identitas yang baru. Yang tidak lagi dipisahkan oleh apapun. Disatukan di dalam Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah ini adalah hal yang kita sebut sebagai kesatuan. Kita bukan saja orang Yahudi tetapi juga orang non-Yahudi. Dua-dua ini disatukan, kemudian dijadikan sebagai satu umat, satu komunitas, ya, satu tubuh, ya. Makanya di sini dikatakan satu tubuh dan satu roh, ya. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu tubuh. Maka ketika Bapak Ibu dan saya berbicara mengenai keanekaragaman karunia, Bapak Ibu dan saya harus lihat di dalam konteks satu tubuh, satu komunitas, satu identitas yang baru. Sehingga karunia itu berfungsi bukan di luar daripada kebertubuhan. Karunia berfungsi di dalam satu tubuh. Karunia berfungsi di dalam komunitas. Karunia berfungsi di dalam satu umat Allah dengan identitas yang baru, di mana anggota masing-masingnya saling melayani satu terhadap yang lain. Sebagai saudara satu terhadap yang lain. Nah ini adalah sesuatu yang begitu penting, kita baca sebentar dalam Efesus 2 ayat yang ke-19. Efesus 2 ayat yang ke-19.
Kita baca sama-sama ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama. 2, 2, ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ini kalimat yang menggambarkan mengenai kita sebagai anggota, namun kita adalah satu. Nah, Bapak Ibu, waktu kita berbicara mengenai anggota-anggota yang ada di dalam kesatuan kebertubuhan atau kesatuan umat Allah dengan identitas yang baru, Bapak Ibu harus ingat bahwa kita ini saudara. Kita dipanggil bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi kita dipanggil untuk melayani satu terhadap yang lain. Saudara punya karunia, karunia bukan untuk kepentingan dirimu sendiri, tetapi karunia dengan tujuan untuk saling membangun, saling melayani sebagai satu tubuh Kristus. Karena itu tadi saya katakan, karunia punya fungsi adalah di dalam satu kebertubuhan. Ya. Nah, ini adalah aspek yang sekali lagi kita perlu tekankan ya. Tadi saya bilang apa? Ini fondasinya adalah Kristus. Kemudian dijadikan oleh Roh Kudus. Ini mengenai pengalaman fundamental yang sama. Kemudian yang terakhir adalah satu tubuh. Ini adalah satu kesatuan yang sekali lagi kita harus mengerti. Kedua, sekarang kita lihat di dalam Efesus adalah tentang keragaman sebagai karunia Allah bagi gereja. Keragaman sebagai karunia Allah bagi gereja. Kesatuan dan keragaman sekali lagi adalah ciri ganda daripada gereja sejati. Ciri ganda daripada gereja sejati. Nah, keragaman sejak mulanya itu bukanlah diakibatkan oleh dosa. Keragaman adalah bagian daripada creation. Mari kita coba lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Waktu Bapak Ibu dan saya membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir dari kitab Kejadian pasal yang pertama, Bapak Ibu dan saya akan menemukan Allah menciptakan dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 beraneka ragam ciptaan dengan fungsi ciptaan masing-masing, peran masing-masing, lalu ditempatkan di dalam ruang yang masing-masing. Jadi di sini kita melihat adanya prinsip keanekaragaman yang merupakan bagian daripada creation. Sehingga keanekaragaman sekali lagi bukan diakibatkan oleh dosa. Contoh, misalnya di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ya. Kalau kita perhatikan ini kisah mengenai Menara Babel, bukan? Waktu mereka mau membangun Menara Babel untuk mencari nama bagi diri mereka, kemudian Allah melihatnya dan Allah menganggap itu sebagai dosa. Mengapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi dan memenuhi seluruh bumi. Tapi mereka kumpul satu tempat di tanah Sinear, lalu mereka bangun menara di sana cari nama untuk diri mereka sendiri. Kesatuan yang menentang Tuhan. Kesatuan yang menentang Tuhan. Kesatuan yang bukan dengan tujuan menggenapi kehendak Allah, tetapi kesatuan dengan tujuan untuk memperoleh nama, kesombongan diri, dan seterusnya. Maka Allah turun dan kemudian memporak-porandakan bahasa mereka dan akhirnya terjadilah mereka berserak-serak ke seluruh muka bumi untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun itu adalah karakteristik pasca kejatuhan. Pasca kejatuhan. Itu bukan karakteristik creation. Di dalam creation, Bapak Ibu dan saya sekali lagi menemukan keanekaragaman setiap ciptaan yang Allah cipta dengan fungsi dan ruangnya masing-masing sesuai dengan kehendak Allah, dan itu akan bekerja mencapai apa yang Allah kehendaki. Contoh ya, coba kita lihat sebentar dalam kitab Kejadian bagaimana Allah itu menciptakan ayat yang ke-11, tunas-tunas, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Di situ misalnya dikatakan
Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Di situ kan ada kata jenis, segala jenis. Segala jenis ini Bapak Ibu jangan pikir hanya cuman pohon apel, ya pohon anggur, bukan cuman itu. Rerumputan juga dicipta oleh Tuhan. Semak-semak itu juga dicipta oleh Tuhan. Nanti disorder itu terjadi pasca kejatuhan. Tetapi order yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan itu sudah Tuhan atur, sudah Tuhan cipta sejak dari mula. Termasuk yang saya katakan semak duri itu Tuhan Allah yang cipta. Itu bukan terjadi oleh karena akibat dosa. Ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu dan saya melihat bahwa keanekaragaman adalah karunia Tuhan. Bukan saja bagi gereja tetapi bagi creation. Maka ketika gereja, kalau di dalamnya ada keanekaragaman karunia Allah, Bapak Ibu harus menghargai. Kenapa? Karena itu adalah pemberian Tuhan yang begitu besar. Nanti kita akan lihat apa karakteristik karunia yang terkait dengan keanekaragaman karunia rohani dalam gereja. Ini sesuatu yang lebih khusus lagi dibandingkan daripada creation. Ya. Nah, Kuyper itu bilang begini. Ini kalau bicara mengenai keanekaragaman, ini Kuyper nih tokoh yang cukup kuat untuk berbicara mengenai keanekaragaman. Di sini dia memberitahukan kepada kita bahwa gereja di dalam kesatuannya itu adalah dikaruniakan begitu banyaknya karunia-karunia rohani dengan begitu banyaknya jenisnya. Jenisnya itu begitu banyak. Sampai kalau Bapak Ibu baca perjanjian lama sampai perjanjian baru, Bapak Ibu akan buat list karunia yang gak habis-habis, banyak banget begitu. Begitu buka Korintus, Korintus mungkin memberikan sejumlah karunia tertentu saja. Tetapi kalau kita bandingkan dengan perjanjian lama lagi, karunianya begitu amat banyak. Nah, jadi dengan demikian gereja sebenarnya adalah ruang wadah yang dimana kita menikmati satu segi kesatuan yang Allah kerjakan bagi kita, segi lain adalah kita menikmati keanekaragaman. Boyce bilang begini, James Boyce, tanpa kesatuan, ya, tanpa kesatuan gereja bukanlah gereja yang sejati. Di sisi yang lain, tanpa keragaman, gereja tidak mungkin sehat dan pasti tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tanpa keragaman, gereja tidak mungkin sehat dan pasti tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sama seperti sebuah tubuh tanpa lengan dan kaki. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ada tubuh tapi nggak punya anggota tubuh. Disfungsi. Gak bisa berjalan tubuh itu. Walaupun otak ini memerintahkan untuk misalnya berjalan. Kalau nggak ada kaki, mau jalan pakai apa? Sulit. Maka sekali lagi, gereja tanpa kesatuan itu bukan gereja sejati. Tetapi gereja tanpa keragaman juga tidak mungkin sehat. Ya, karena sekali lagi terjadi disfungsi di sana. Maka sekali lagi kita sebagai orang-orang percaya, mari kita bersyukur sekali lagi untuk karunia yang Allah berikan. Baik bagi diri kita, baik bagi sesama kita. Bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita perlu hargai, kita perlu apresiasi mereka. Ya, karena itu pemberian Tuhan. Waktu malam Sabda dan Adam, saya pas datang lebih awal, lalu saya lihat ada penataan konsumsi. Ya, ada potluck yang dari jemaat itu memberikannya dengan sukarela. Lalu ada satu orang dari kami punya anggota jemaat, dia itu dari ateis Kristen. Lalu dalam anugerah Tuhan, Tuhan bawa dia berjumpa dengan reform. Lalu Tuhan pimpin dia ketemu dengan, pertamanya itu John MacArthur, dia dengar khotbahnya. Lalu kemudian dia cari lagi ada reform Indonesia enggak? Dapat Pak Tong. Setelah itu karena dia tinggal di Depok, dia bilang jangan-jangan ada reform di Depok. Lalu dia cari lagi, dapatlah di Depok. Nah intinya dia kemudian bertobat dan kemudian dia dibaptiskan menjadi seorang Kristen yang sejati. Dia bekerja di kapal pesiar. Dan memang dia sudah biasa menjamu orang dengan level internasional. Waktu dia datang, dia lihat potluck semua disajikan. Dia bilang ini kurang cantik. Lalu dia inisiatif sendiri. Dia pergi beli kain sendiri, dia pergi beli bunga plastik itu sendiri, pesan di Tokopedia. Saya kaget karena saya waktu datang saya lihat dia punya penataan cantik sekali. Bahkan waktu dia bikin tisu, saya mau ambil saya jadi takut. Jangan-jangan ini ambil terus tergeser
Kan kacau balau kan, tamu belum datang begitu kan. Akhirnya saya pergi ke kamar mandi, saya ambil tisu di kamar mandi. Saking takutnya ambil tisu di atas meja itu. Setelah itu saya tanya, siapa yang kerjain ini? Lalu mereka sebut nama jemaat itu. Saya bilang begini sama istri, Bu terima kasih ya untuk suami ibu yang sudah punya kerelaan mengerjakan perkara yang sederhana. Yang mungkin orang lain anggap itu hal yang simpel, yang tidak juga bahkan terlewatkan daripada pandangan kita. Tapi bagi dia punya selera tersendiri. Dia punya cita rasa tersendiri karena dia sudah biasa mengerjakan itu di kapal pesiar. Waktu dia datang di pelayanan dia rasa kurang tepat, dia kerjakan yang maksimal. Tanpa orang lain minta, tanpa hamba Tuhan suruh dia. Dia pergi dan kerjakan itu. Lalu saya bilang sama istri, terima kasih untuk Bapak. Bilang sama Bapak, kami apresiasi Bapak punya karunia yang Tuhan sudah pakai untuk pakai di dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan untuk hal yang sederhana, mengatur potluck menjadi indah. Begitu. Hal yang demikian Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kita perlu mengapresiasi? Karena Allah kasih ini kepada gereja. Gereja tuh nggak boleh cuma di sini, gereja juga di sini, tapi nggak boleh di sini saja, juga di sini. Dua-dua ini saudara dan saya harus jaga, ya, tidak boleh reduktif. Maka sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih detail terkait dengan kita punya subtema karunia rohani dan ragam pelayanannya. Di mana ada karunia rohani, di situ ada beraneka ragam pelayanan. Kenapa? Karena Allah memberikan kapasitas untuk mengerjakan keanekaragaman pelayanan. Nah mari kita mulai memperhatikan apa artinya karunia rohani dan fungsi karunia rohani itu dalam kehidupan gereja. Apa artinya karunia rohani? Abraham Kuyper bicara begini, karunia rohani meliputi keselamatan dan talenta yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan gereja. Walaupun keselamatan berbeda daripada talenta. Di sini Abraham Kuyper memberikan dua kategori daripada pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat ya, definisi tadi saya sudah katakan, bicara mengenai aspek apa? Keselamatan dan talenta. Atau kita sebut ini sebagai karunia rohani. Dalam pandangan daripada Kuyper. Dalam pikiran PL dan PB, Roh Kudus mengerjakan dua aspek. Ini pekerjaan Roh Kudus ya. Yaitu keselamatan, salvation. Dan yang kedua adalah karunia rohani berkaitan dengan ministry. Dua hal ini akan selalu dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka Bapak Ibu dan saya akan ketemu di dalam PL, Gereja Perjanjian Lama, ada orang-orang yang diselamatkan. Salvation. Salvation bukan baru diselenggarakan di dalam Perjanjian Baru. Salvation sudah diselenggarakan di dalam Perjanjian Lama, walaupun tata laksana penyelenggaraan daripada keselamatan itu berbeda. Kalau di dalam PL itu kan melalui simbol-simbol kan ya. Merujuk kepada realita yang sesungguhnya. Kita sudah dapat realitanya. Begitu ya, penggenapannya. Tetapi salvation sudah terjadi di dalam PL dan kemudian digenapi di dalam Kristus di dalam Perjanjian Baru. Ministry, apakah ministry baru ada di dalam Perjanjian Baru? Enggak. Ministry sudah ada dari zaman Perjanjian Lama. Bapak Ibu dan saya akan menemukan keanekaragaman pelayanan yang tadi saya sudah katakan di dalam Perjanjian Lama. Maka gereja melalui pekerjaan Roh Kudus akan selalu mengalami dua hal ini. Salvation and ministry. Itu adalah pekerjaan ganda daripada Roh Kudus yang secara khusus dikerjakan di dalam gereja. Maka di sini kita lihat bahwa talenta menurut Kuyper adalah karunia rohani. Ya, ini saya pakai istilahnya Kuyper ya. Bapak Ibu sorry ya, saya banyak rujuk kepada Abraham Kuyper karena memang kebetulan saya memang meneliti pemikiran beliau. Ya, jadi dia bilang begini, karunia rohani itu adalah additional operation of grace. Ya, itu adalah suatu pekerjaan tambahan daripada karunia Allah yang diberikan kepada umat Allah dalam kaitannya dengan salvation. Maka karunia tidak disebutkan sebagai karunia kalau berada di luar daripada salvation. Jelas ya? Jadi karunia ini, definisi karunia harus dikaitkan dengan salvation.
Kalau orang yang punya karunia tapi nggak diselamatkan, itu bukan karunia. Itu disebut sebagai bakat alamiah. Nah ini berarti Bapak Ibu, ini pekerjaan Roh Kudus. Ini kan kita kategorikan kalau dikaitkan dengan salvation kan, ini berarti special grace ya, anugerah Allah yang khusus ya bagi gereja. Namun apa bedanya dengan mereka yang berada di luar gereja yang tidak percaya kepada Kristus? Mereka mengalami apa yang disebut dengan anugerah umum. Ketika kita berbicara mengenai anugerah umum, saudara dan saya juga akan menemukan apa yang disebut dengan keanekaragaman. Keanekaragaman. Dalam hal bakat, atau kita bisa sebut juga talenta. Secara alamiah, semua manusia akan diberikan anugerah umum yang demikian. Kalau tidak, maka manusia nggak bisa menjalankan fungsi dia sebagai manusia di bumi ini. Walaupun dia adalah bukan orang percaya. Ya, maka manusia siapapun dia, orang percaya atau orang tidak percaya, mengalami apa yang disebut dengan anugerah umum. Namun bagi orang yang percaya, sekali lagi ada kekhususannya karena disebut karunia berkaitan dengan ministry, yang mana ini tidak terlepas daripada salvation. Maka karunia sekali lagi di dalam konsep pikir daripada Alkitab adalah berkaitan dengan pekerjaan roh yang memberikan keselamatan bagi umat Allah dan memberikan karunia untuk dia boleh melayani Tuhan di dalam seluruh pekerjaan yang Allah percayakan kepadanya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi sekali lagi bagi kita yang menyebut diri orang Kristen, saudara mungkin punya begitu banyaknya talenta, kepintaran, kecerdasan dan semua bakat yang the best di dunia ini mungkin diakui. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya keselamatan, itu bukan karunia. Itu masuk dalam kategori apa? Anugerah umum. Di dalam konteks ini Bapak Ibu dan saya mulai berpikir bahwa pelayanan gerejawi adalah pelayanan yang tidak dimulai dengan kapasitas manusia. Mengapa? Karena semua yang saudara punya, mulai dari keselamatan ya, dan kemudian segala macam keanekaragaman talenta yang kita punya untuk melayani itu datang dari Tuhan. Jadi waktu masuk pelayanan bukan dengan kapasitas, tapi masuk pelayanan dengan pekerjaan roh yang pimpin kita masuk ke dalam pelayanan itu. Satu kali kami mau cari tim pelayanan untuk rumah tangga ini Gary Depok Bapak Ibu ya. Orang kalau bekerja di rumah tangga itu kan susah ya Bapak Ibu ya. Cari orang yang betul-betul teliti, detail ya, kerjanya rapi dan semuanya itu carinya susah. Terjadilah departemen penginjilan rampasan satu orang dengan ada satu orang yang memang dia punya potensi cukup bagus. Jadi kalau di departemen penginjilan dia bagus, tapi dia juga punya kapasitas yang bisa di tim rumah tangga. Ini orang sudah biasa bekerja misalnya dia bukan seorang yang top leadernya, tapi memang dia semacam manajer di salah satu restoran. Kalau saya sebut mungkin Bapak Ibu tahu karena biasa ada di mall. Dan dia biasa menangani 5.000 orderan dan macam-macam gitu. Jadi dia memang kebiasaannya sudah begitu. Nah jadi mereka yang dari tim penginjilan pikir, wah ini bagus ini. Kalau penginjilan mantap gitu kan ya. Tapi yang rumah tangga pikir nggak bisa Pak. Itu harus di rumah tangga. Karena memang dia sudah biasa urus bagian itu yang khususnya detil-detil ya. Urusan makan minum ya. Urusan dapur, urusan atur karyawan di dalam bidang dapur. Wah itu kayaknya orangnya cukup berpotensi di situ. Jadi pada waktu akan diperhadapkan kepada jemaat, akhirnya tim penginjilan mengalah. Oke lah, kalau begitu kami serahkan kepada tim rumah tangga. Dan setelah diperhadapkan kepada jemaat beberapa waktu, ini saya hitung sekitar 1-2 bulan. Itu Bapak Ibu, list pekerjaan job description daripada pekerjaan rumah tangga yang tadinya sebelumnya itu agak berantakan karena tidak tertackle dengan baik oleh beberapa anggota tim sebelumnya. Kemudian masuk orang ini, itu rapi Bapak Ibu. Hitungan dalam berapa minggu dia kasih list semua. Lalu dia panggil semua orang yang terkait dengan rumah tangga. Coba ya, yang sekolah minggu, yang audio video, saya kasih stiker. Pilih barang yang tidak perlu ada, silakan dikasih stiker, saya buang. Gak boleh ada di sini. Wah, waktu dia bikin semua itu, saya lihat rapi luar biasa. Saya bilang sama Pak Tama, ini orang memang Tuhan taruh di tempat yang tepat. Dan pada waktu itu ketika kami berdiskusi, ada satu orang dari tim penginjilan bilang gini, Bu,
Kalau orang melayani, itu yang paling penting itu komitmen. Saya bilang betul Pak. Tetapi ingat, komitmen mengandaikan tanggung jawab. Kalau orang berkomitmen tidak bertanggung jawab, itu bukan komitmen. Itu omong kosong. Manipulatif itu. Kalau orang berkomitmen, dia harus punya tanggung jawab. Kedua, orang yang berkomitmen bertanggung jawab dan dia adalah orang yang sudah dipercaya oleh Tuhan dan telah ditebus oleh Yesus Kristus, dia harus punya kapasitas. Gak mungkin gak ada kapasitas. Maka yang punya komitmen harus bertanggung jawab dan harus punya kapasitas untuk bisa mengerjakan tanggung jawab bersangkutan. Kalau dia gak punya kapasitas, gak usah taruh di situ. Karena bikin rusak pekerjaan. Kenapa Bapak Ibu? Pekerjaan banyak sekali. Ini yang makanya saya bilang bahwa Tuhan kasih kita ministry Bapak Ibu. Punya keanekaragaman dan karunia ini berbicara mengenai kapasitas yang Allah berikan kepada engkau dan saya. Kapasitas, kemampuan yang memungkinkan engkau dan saya untuk mengerjakan pelayanan yang Allah tetapkan bagi gereja untuk dilakukan. Kapasitas. Maka sekali lagi, orang yang masuk ke dalam pelayanan adalah orang yang sudah diselamatkan. Orang yang masuk ke dalam pelayanan adalah orang yang berkomitmen dan di balik komitmen ada tanggung jawab. Tapi yang ketiga, terakhir, dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara harus punya kapasitas. Gak boleh gak ada kapasitas. Mungkin kita pikir kalau kapasitas berarti ini standar tinggi. Gak usah Bapak Ibu. Tadi yang saya cerita itu hal-hal sederhana. Mengatur potluck untuk menjadi cantik dan indah dan dinikmati oleh jemaat. Itu sederhana. Simple sekali. Tetapi untuk hal yang demikian, Roh menggerakkan kita. Kenapa? Karena kita telah ditebus oleh Kristus. Bertanggung jawab melayani umat Allah. Mengasihi jemaat Tuhan. Gak enak lihat kayak begitu. Bukan soal selera pribadi. Tapi memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan kepada jemaat Tuhan. Wah, itu suatu keindahan saudara. Sehingga mengerjakan pelayanan bukan lagi dengan menggerutu. Tetapi mengerjakan pelayanan dengan sukacita. Blessing yang Tuhan berikan bagi kita. Berkat yang Tuhan beri bagi kita. Nah, karunia yang demikian untuk ministry diberikan oleh Allah kepada semua orang percaya secara permanen. Permanen. Jadi karunia itu bukan datang dan pergi. Misalnya Bapak Ibu punya karunia leadership ya, untuk memimpin orang, mengajar orang ya, kemudian mengarahkan orang dengan cara penata kelolaan yang baik, manajemen yang baik. Itu leadership, itu nggak bisa datang dan pergi sewaktu-waktu, nggak bisa. Allah tuh beri permanen. Dia taruh dalam jiwa kita tuh permanen. Kemudian berdasarkan ukuran yang ditetapkan oleh Kristus dan kehendak Roh Kudus. Takarannya beda-beda. Mari kita baca sebentar dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Dua-dua, ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kemudian nanti Bapak Ibu baca di dalam ayat yang selanjutnya, di situ berkaitan dengan ukuran iman itu adalah takaran pemberian karunia yang Allah berikan kepada setiap kita. Masing-masing punya ukuran atau takaran yang berbeda-beda. Maka ukurlah diri kita berdasarkan takaran yang Tuhan beri. Jangan ukur diri terlalu tinggi, jangan juga ukur diri terlalu rendah. Ukur diri itu presisi sesuai dengan yang Tuhan kasih. Kalau Bapak Ibu diberi karunia, misalnya memuji Tuhan, menyanyi dengan suara yang bagus, atau memainkan piano dengan karunia yang begitu baik, ukur dirimu dengan itu. Nanti Tuhan terus menambah-nambahkan saudara di bidang bersangkutan. Terus mengembangkan karunia saudara di bidang tersebut. Ukur sesuai itu. Jangan saudara pakai orang lain punya karunia, ukur ke diri saudara. Atau karunia kita ukur ke orang lain. Nah ini berbahaya. Nanti gak bisa jalan. Gak bisa jalan pelayanan. Kemudian mari kita baca sebentar di dalam Efesus tadi ya, 4 ayat 7 dan ayat 16. Efesus 4 ayat 7 dan ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ayat ini, Efesus 4 ayat 7 dan ayat 16. Dua-dua ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 16,
Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi itu berarti di dalam Alkitab, setiap pelayanan yang saudara kerjakan berdasarkan takaran yang Allah berikan itu akan mempertumbuhkan kita. Membuat kita menjadi dewasa secara rohani. Membuat kita makin bertumbuh dan membangun diri kita. Dan pada saat yang sama juga membangun tubuh Kristus. Begitu. Sehingga melalui pelayanan Allah itu membentuk kehidupan kita. Kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan dibentuk melalui ministry supaya kita makin lagi dewasa, makin lagi hidup seturut kehendak Tuhan, makin berjalan menurut koridor yang Tuhan kehendaki. Coba Bapak Ibu jadi orang Kristen yang cuma datang gereja hari Minggu saja, nggak terlibat pelayanan. Di gereja pokoknya jemaat toh, nggak sama sekali terlibat pelayanan. Kira-kira bertumbuh nggak secara rohani? Sulit. Bapak Ibu akan sulit mengerti apa artinya pengampunan terhadap rekan pelayanan. Bapak Ibu akan sulit mengerti apa artinya kesatuan di tengah-tengah misalnya cekcok yang terjadi. Bapak Ibu akan sulit memahami hal-hal demikian karena Allah bentuk kita di dalam pelayanan. Saudara kalau tarik diri keluar daripada pelayanan, saudara saat itu sebenar-benarnya saudara sedang membuat diri kita sendiri berhenti bertumbuh. Tuhan bilang kok melalui pelayanan saudara bertumbuh. Melalui pelayanan saudara dibangun. Allah bangun cara pikir kita. Kalau misalnya Bapak Ibu ya beda karakter satu dengan yang lain. Yang satu dominannya minta ampun. Yang satu introvertnya minta ampun. Waduh kalau ketemu dalam panitia yang introvert merasa dibully terus sama yang dominan. Karena dominan terus hajar dia begitu kan ya. Nah tapi ketika kita berjumpa di dalam pelayanan Allah bentuk kita. Yang dominan jadi rendah hati. Yang introvert dibentuk jadi ekstrovert. Supaya makin melayani Tuhan. Dua-dua ini bisa klop. Begitu. Yang tadinya kayaknya susah banget deh. Sekarang malah jadi teman. Satu hati, satu pikir, satu tujuan. Kerjakan pelayanan. Tuhan bentuk di mana? Di pelayanan. Jadi setelah dengar ini Bapak Ibu jangan tarik diri dari pelayanan ya. Malah bilang Tuhan saya mau beri diri saya. Makin giat lagi masuk dalam pelayanan. Begitu. Nah ini adalah hal yang prinsip penting sekali. Jadi karunia rohani berkaitan dengan keselamatan dan mengenai apa? Talenta. Talenta yang terkait dengan keselamatan disebut sebagai karunia. Di mana kita dipanggil untuk masuk ke dalam pelayanan ministry. Bersifat permanen dan diberikan berdasarkan ukuran atau takaran seseorang. Ya jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi ini saya mau tekankan mengenai ukuran. Harap sekali lagi kita nggak memberikan ekspektasi yang berlebihan kepada orang yang takarannya nggak sama dengan kita. Ya. Setiap kita itu tahu dari mana. Kadang kan orang punya pertanyaan begini. Tahu dari mana takaran saya itu sampai segitu. Ya kan? Kita kan nggak tahu kalau Tuhan kasih kita 70% misalnya. Yang lain Tuhan kasih misalnya cuma 10 atau 20%. Misalnya satu karunia yang sama. Tapi Tuhan Allah kasih 70% ke orang lain. Yang sana Tuhan kasih 30 atau 10%. Tahu dari mana? Bapak Ibu uji masuk dalam pelayanan. Ketika Bapak Ibu mengerjakan satu pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, di situ kan akan dites sampai sejauh mana saudara punya kemampuan di sana. Mungkin pertama kali gagal, next coba lagi. Waktu kita coba lagi, ternyata kita kok makin bertambah-tambah kemampuannya, kelihayannya. Nah itu berarti Bapak Ibu sedang mengalami apa yang disebut dengan mengerti takaran yang Tuhan berikan. Awal mula mungkin kita biasa-biasa, ternyata Tuhan bilang enggak, kamu bukan yang di situ. Maju lagi sampai ke level misalnya level 10 begitu. Tadinya kita pikir kita cuma levelnya 1 apa 2, Tuhan bilang enggak, maju terus sampai ke level 10. Nah itu cobanya di mana? Di dalam pelayanan. Begitu. Orang juga enggak tahu kalau dia adalah ahli di dalam olahraga renang. Kalau dia enggak coba cemplungin diri dia ke dalam air laut atau di dalam kolam, latihan terus-menerus, coba pakai teori renang, coba terus-menerus sampai akhirnya dia begitu lihai. Bahkan menjadi atlet renang. Begitu. Nah itu kan karena apa? Dicoba terus. Dari situ saudara bisa tahu, oh takaran saya di sini toh. Begitu. Ya.
Demikian jadi Bapak Ibu dan saya bisa mengerti definisi dan fungsi karunia dalam kehidupan kita. Nah, karunia atau talenta atau dalam bahasa Yunaninya karisma atau karismata adalah sekali lagi kuasa yang diberikan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah melalui Kristus Sang Raja dan Kepalanya untuk memampukan tubuh melakukan tugasnya di dalam dunia. Dan Roh Kudus berkarya dengan bebas melalui dan di dalam kehidupan orang percaya. Melalui dan di dalam karunia-karunia yang Dia berikan. Jadi Roh Kudus itu bebas bekerja ya. Di sini Bapak Ibu dan saya melihat mengenai kedaulatan Roh Kudus di dalam memberikan karunia. Kedaulatan Roh Kudus ya. Kedaulatan ini kan berkaitan dengan kehendak Roh Kudus. Kehendak kekal Roh Kudus yang dimana memberikan itu berdasarkan keinginannya Dia. Jadi karunia itu tidak ditentukan oleh manusia. Saya mau karunia yang mana? Saya punya keinginan mau takaran sejumlah mana? Tidak. Tetapi itu diberikan oleh Allah. Itu gift dari Tuhan. Ya, gift daripada Tuhan. Nah, karunia rohani ini punya dua macam ya. Karunia rohani ini ada yang bersifat mujizat, ada yang disebut sebagai non mujizat. Karunia rohani ada yang mujizat, ada yang non mujizat. Maksudnya gimana itu? Bersifat mujizat itu berarti pekerjaan yang kita sebut sebagai supra alami, supranatural yang diberikan Roh Kudus secara tiba-tiba, ya tanpa saudara pelajari ya, tetapi itu diberikan kepada kita secara tiba-tiba. Ingat pemberian Roh itu bersifat permanen. Kemudian bersifat non mujizat ya, itu berkaitan dengan talenta atau bakat alamiah yang telah dikuduskan oleh Allah untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi mujizat adalah sesuatu yang diberikan secara tiba-tiba kepada kita. Ya. Tidak kita pelajari sebelumnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi bersifat non mujizat adalah berkaitan dengan hal yang bersifat natural. Bukan supranatural tetapi natural. Misalnya karunia mujizat itu misalnya begini. Karunia menyembuhkan. Yaitu dalam kategori yang kita sebut sebagai kategori mujizat. Lalu misalnya berbicara dalam berbagai bahasa lidah ya, atau bahasa roh. Nah itu juga disebut sebagai karunia mujizat. Tapi karunia yang disebut sebagai non mujizat yang natural saja itu adalah misalnya karunia mengajar. Karunia memberi, menolong sesama, melayani sesama. Nah jadi banyak sekali karunia-karunia yang kita sebut sebagai non mujizat. Bahkan kalau di dalam Alkitab lebih banyak pencatatan mengenai karunia-karunia non mujizat atau yang bersifat natural ini. Ya dibandingkan dengan karunia yang bersifat mujizat. Ya walaupun bukan berarti tidak ada pencatatannya, ada. Tetapi kategori non mujizat ini lebih banyak mendapatkan penekanan. Sekali lagi fungsi daripada karunia rohani adalah untuk melayani jemaat Tuhan. Ya. Melayani jemaat Tuhan, melayani kerajaan Allah. Sehingga kita tidak boleh sembarangan menggunakan karunia. Membangun tubuh Kristus, melayani seluruh komunitas umat Allah. Dan berfungsi secara misioner. Ya, berfungsi secara misioner sehingga di dalam hal ini Bapak Ibu dan saya melihat bahwa karunia-karunia harus diletakkan untuk pelayanan tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus dan bagi perkembangan pekerjaan Injil, perkembangan daripada kerajaan Allah yang menjangkau lebih banyak orang lagi untuk mengalami keselamatan melalui pemberitaan Injil. Jadi ini sesuatu hal yang kita bersyukur kepada Tuhan ya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Allah berikan melalui karunia yang bersifat mujizat maupun karunia yang bersifat non mujizat ya. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya bicara mengenai apakah, bukan yang kedua, ketiga harusnya ya. Kedua dari sini ya. Oke. Tadi kita sudah lihat karunia rohani, kedaulatan Roh Kudus ya. Kemudian
kategori karunia mujizat dan non-mujizat. Sekarang kita lihat yang kedua adalah apakah karunia yang bersifat mujizat itu masih berlangsung hari ini? Ya. Ini bicara khusus mengenai karunia yang bersifat mujizat. Mujizat. Pertanyaannya, masih berlangsung atau tidak? Atau tidak? Ini pertanyaannya ya. Di dalam konteks reform itu ada dua posisi. Posisi yang pertama, karunia yang bersifat mujizat tidak lagi berlangsung hari ini. Posisi yang kedua, karunia yang bersifat mujizat masih berlangsung pada hari ini. Ya. Posisi saya ada di mana Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu juga boleh memberikan posisi ya Bapak Ibu. Bagi saya karunia yang bersifat mujizat ini adalah sesuatu yang kita harus tempatkan pada posisi yang sesuai dengan apa kata Alkitab. Ya. Saya nggak mau ekstrim ke kiri atau ke kanan, tapi mari kita sama-sama lihat Alkitab bilang apa. Begitu ya. Oke, saya merujuk kepada Anthony Hoekema. Anthony Hoekema adalah teolog yang sangat baik di dalam pembahasan mengenai karunia-karunia rohani. Dia bilang begini, karunia yang bersifat mujizat tidak dapat dibuktikan secara tegas bahwa karunia-karunia tersebut masih ada dalam gereja saat ini. Bukan gak lagi berlangsung, bukan tidak lagi berlangsung, tetapi Hoekema bilang begini, tidak dapat dibuktikan secara tegas bahwa karunia-karunia yang bersifat mujizat itu masih ada dalam gereja saat ini. Kenapa? Ada dua argumentasi. Saya kira Bapak Ibu dan saya perlu pegang argumentasi karena ketika kita berhadapan dengan bukan saja anak-anak kita tetapi sesama rekan pelayanan ataupun anggota daripada gereja non-GRI yang lain bertanya, Bapak Ibu punya argumentasi yang cukup kuat untuk menjawab. Yang pertama, kenapa enggak ada bukti yang cukup jelas masih berlangsung sampai hari ini ya? Pertama, perjanjian baru secara khusus mengaitkan karunia-karunia yang bersifat mujizat ini dengan karya para rasul saat meletakkan dasar gereja. Ingat ya, karunia mujizat itu dikaitkan secara khusus dengan karya para rasul saat meletakkan dasar gereja. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul 14 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 14 ayat yang ketiga. Minta kesediaan untuk Ibu Vera, tolong baca Kisah Rasul 14 ayat yang ketiga. Kemudian Angel tolong baca 1 Korintus 12 ayat 12. Kisah Rasul 14 ayat 3, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya, kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan di dalam tulisan daripada Rasul Paulus dan juga Kisah Para Rasul, di situ jelas dikaitkan pekerjaan-pekerjaan pelayanan kerasulan Paulus itu dikaitkan dengan adanya tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Berarti ini adalah sesuatu yang khusus, ya. Karunia mujizat khusus sekali dikaitkan dengan karya para rasul meletakkan dasar gereja. Lalu Paulus juga di dalam tulisannya tidak sama sekali mengajarkan bahwa tanda-tanda dan mujizat-mujizat tersebut harus terus berlanjut setiap kali jemaat berkumpul. Saya ulangi ya. Paulus sama sekali tidak menganjurkan atau tidak mengajarkan bahwa tanda-tanda dan mujizat-mujizat harus terus berlanjut setiap kali jemaat berkumpul. Contoh kayak begini, sekarang kita berkumpul. Lalu misalnya karunia, yang tadi saya katakan karunia menyembuhkan. Harus terjadi saat ini. Lah kalau nggak terjadi gimana tuh? Bapak Ibu mengerti dia punya logika pikir daripada perjanjian baru ya. Makanya Paulus sama sekali tidak menganjurkan. Bapak Ibu kalau baca di dalam teks-teks kita, tidak ada suruhan, perintah untuk kemudian terjadi apa yang disebut dengan kontinuitas daripada karunia yang bersifat mujizat tersebut.
Bahasa lidah juga tidak disebutkan oleh Paulus, ya, untuk kemudian digunakan secara terus-menerus berkelanjutan setiap kali jemaat itu berkumpul. Hari ini saudara dan saya tidak gunakan bahasa lidah yang dalam arti seperti mungkin pikiran daripada gereja karismatik. Tapi bahasa lidah dalam arti bahasa yang dimengerti oleh manusia. Dialek yang dimengerti oleh manusia. Yang diucapkan oleh manusia kita gunakan. Nanti saya akan jelaskan itu secara khusus. Jadi Bapak Ibu dan saya memperhatikan di sini bagaimana Alkitab itu punya satu keketatan di dalam memberikan pengertian kepada kita terkait dengan karunia mujizat. Karunia-karunia mujizat itu merupakan tanda dari seorang rasul yang bertujuan untuk membuktikan otentisitas seorang rasul sebagai pembawa kabar dari Allah dan otentisitas dari Injil yang diberitakan oleh para rasul. Firman Allah yang membawa keselamatan kepada manusia yang berdosa. Jadi ini berbicara mengenai apa? Otentisitas kerasulan dan otentisitas berita kerasulan. Jadi itu sebabnya ada tanda-tanda, ada mujizat yang menyertai mereka. Ya. Karunia-karunia mujizat tidak dapat diulang sehingga tidak diperlukan lagi pada saat ini. Itu dalam sudut pandang perjanjian baru. Kenapa sampai tidak dianjurkan? Begitu. Nah ini argumentasi yang pertama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak setuju. Tapi kalau setuju atau tidak setuju harus beri argumentasi biblikanya. Jangan cuma posisinya saja. Saya nggak setuju Bu Grace. Nah nggak setujunya kenapa? Begitu ya. Nah argumentasi yang kedua. Jadi Bapak Ibu ingat baik-baik ya. Dia punya titik ya yang menyebabkan kita itu sulit memberikan bukti tegas. Argumentasi yang kedua adalah ajaran perjanjian baru tidak mengindikasikan bahwa gereja harus terus-menerus memanifestasikan karunia-karunia rohani yang bersifat mujizat. Ajaran PB tidak mengindikasikan bahwa bukan saja perintah, bahkan indikator pun tidak ada di situ. Ya. Gereja PB ya itu sama sekali tidak mendapatkan indikator daripada perjanjian baru ya, di mana ajaran perjanjian baru itu tidak mengindikasikan bahwa gereja harus terus-menerus memanifestasikan karunia rohani yang bersifat mujizat. Nah, kalau kita baca lagi di dalam perjanjian baru Bapak Ibu dan saya akan temukan tidak ada rujukan mengenai karunia-karunia bersifat mujizat ini selain daripada di dalam catatan 1 Korintus 12 sampai 14 ya. Kalau kita ketemu di situ kan banyak semacam karunia-karunia yang bersifat mujizat di situ disebutkan ya. Namun kalau kita perbandingkan dengan teks-teks lainnya memang ada beberapa yang mencatat mengenai karunia menyembuhkan, karunia bahasa lidah, tapi itu juga tidak banyak di dalam pencatatan daripada perjanjian baru. Kemudian penekanan Paulus ketika menyebutkan karunia-karunia mujizat di dalam 1 Korintus 12 sampai 14 itu adalah pada manifestasi spektakuler kuasa Roh Kudus ya, yang dimana justru itu harusnya digunakan bagi pembangunan tubuh Kristus, bukan dengan tujuan yang tidak benar ya. Sehingga di dalam hal ini Paulus menekankan kesejahteraan pertumbuhan iman yang melaluinya gereja Tuhan itu bertumbuh. Karunia-karunia dipakai untuk melayani gereja. Jadi bukan kepada karunia itu sendiri tetapi lebih kepada pertumbuhan gereja, pembangunan tubuh Kristus melalui karunia-karunia yang Allah berikan. Pekerjaan roh yang bersifat spektakuler itu. Namun sekali lagi tidak ada indikator di mana mengindikasikan bahwa gereja harus terus memanifestasikan karunia-karunia yang bersifat mujizat tersebut. Nah, ini nggak sama dengan kalau Bapak Ibu dan saya mengatakan bahwa Allah kadang-kadang menggunakan mujizat untuk menyembuhkan orang sakit. Hari ini Bapak Ibu dan saya harus mengakui bahwa cara kerja Allah kadang-kadang menggunakan mujizat untuk menyembuhkan orang sakit. Misalnya Allah menjawab doa-doa orang percaya melalui mujizat. Ketika dia sudah berdoa misalnya semacam Hizkia begitu, dia sudah berdoa, dia sudah ada di ambang kematian. Lalu dia berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, beri saya perpanjangan waktu hidup. Lalu Tuhan kasih dia tambah usia hidup. Tanpa pertolongan medis, walaupun dia sudah berjuang ya, ke medis berulang-ulang, tetapi medis gak bisa sembuhkan dia. Lalu Allah tiba-tiba menyembuhkan dia. Ya, melalui Allah menjawab doa-doa dia. Apakah itu sesuatu yang benar? Ya benar, tapi itu bukan karunia rohani yang bersifat mujizat.
Ya. Kenapa saudara? Karena Allah tidak selalu memberikan kesembuhan fisik setiap kali orang percaya berdoa. Contoh Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus berdoa, Rasul Paulus tidak mendapatkan kesembuhan saudara. Dia minta Tuhan cabut duri dalam daging. 3 kali dia minta, Tuhan bilang enggak. Justru dalam kelemahan kuasaku nyata. Maka Tuhan tidak memberikan jawaban itu. Jadi itu berarti tidak setiap kali orang percaya berdoa ada penyembuhan. Dan mengindikasikan kepada kita bahwa karunia penyembuhan hari ini sangat mungkin tidak lagi terjadi. Tetapi kita bisa katakan penyembuhan sebagai jawaban doa dari Allah adalah wujud providensia Allah. Providensia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun cara kerja providensia Allah tidak selalu memberikan kepada kita kesembuhan fisik. Dan itu memberikan kepada kita satu alasan yang cukup kuat bahwa dalam gereja saudara tidak perlu mengada-adakan karunia kesembuhan. Tidak perlu buat-buat karunia kesembuhan. Saudara juga tidak perlu buat karunia mujizat yang lain. Ya, misalnya bahasa roh dan seterusnya. Gak perlu itu. Kenapa? Karena itu tidak dibuat-buat. Itu adalah pemberiannya Tuhan. Ya, bahkan sekali lagi di dalam dia menjawab doa kita untuk sembuh pun itu berdasarkan kehendak dia. Ya. Kalau karunia saudara ingat ya, permanen, berulang. Ya. Karunia itu permanen, berulang, berdasarkan takaran yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau nggak berulang saudara itu bukan karunia. Begitu. Itu pekerjaan roh di dalam providensia Allah. Lalu sekarang kita lihat kepada bahasa roh. Ya, bahasa roh ini mungkin Bapak Ibu ini agak panjang ya Bapak Ibu. Bahasa roh itu kan ada yang bilang masih berlangsung hari ini. Ya. Tapi tentu kita harus kategorikan sekali lagi berdasarkan Alkitab bilang apa. Bagi saya bahasa roh di dalam pengertian ya, glosolali, kalau Bapak Ibu lihat di dalam bahasa Kisah Para Rasul, di situ kan dikatakan mengenai glosolali kan ya. Kisah Rasul pasal yang kedua ya. Di situ ada kata glosolali yang bisa diterjemahkan bahasa roh, bahasa lidah, atau bahasa, dialek yang diucapkan oleh manusia. Ya, sesuatu yang lazim digunakan oleh manusia. Jadi bukan sesuatu yang asing dalam pengertian bahasa alien. Tidak begitu. Tidak demikian. Kalaupun saudara berkata bahwa tentang bahasa, ada yang bilang begini, kita pakai bahasa roh supaya iblis itu nggak tahu apa yang kita katakan dengan Tuhan dalam doa kita. Tapi iblis itu nggak tahu apa yang kita katakan kecuali kalau kita berdoa dalam hati. Tapi kalau kita ngomong ya iblis tahu. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau supaya iblis nggak tahu, ngomong saja dalam hati. Gak usah dikatakan. Tapi kalaupun Bapak Ibu bilang itu adalah bahasa surga. Paulus pernah bilang, aku tahu seorang Kristen dan sangat mungkin dia diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Atau nama lainnya Firdaus. Lalu di sana ada bahasa yang diucapkan yang khusus di sana saja tapi tidak boleh dikatakan di antara manusia. Begitu. Nah, itu adalah sesuatu yang sekali lagi tidak bisa kita kenakan dengan urusan yang bahasa roh yang kita mengerti di sini, saudara. Enggak bisa, saudara. Coba Bapak Ibu dan saya lihat ya di dalam kalimat daripada Rasul Paulus ya. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 3. Saya baca dari ayat yang kedua saja. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Sorga tingkat ketiga itu sejajar dengan nama Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi kalau kita bilang bahasa malaikat, itu bahasa gak boleh diucapkan, saudara. Di antara manusia. Begitu kan ya. Jadi bahasa yang saudara mungkin berpikir orang pernah dengar, kami pakai dalam bahasa malaikat. Sabar dulu, itu bahasa gak boleh diucapkan di antara manusia loh. Jadi ini kadang-kadang orang pakai argumentasi biblika tapi salah tempat. Ya, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku dan seterusnya.
Jadi Bapak Ibu dan saya melihat bahwa Rasul Paulus itu memberikan kategori yang begitu jelas terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan bahasa roh atau bahasa lidah yang dalam Kisah Para Rasul maupun Korintus gunakan glosolali. Glosolali itu nama lainnya adalah bahasa lidah biasa, dialek manusia yang digunakan di antara manusia, begitu. Nah, bagaimana saudara dan saya menilai bahasa roh atau bahasa lidah? Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan di dalam Korintus Bapak Ibu, itu bahasanya itu harus diterjemahkan. Ya, ditafsirkan. Karena pendengar-pendengarnya tidak mendengarkan bahasa itu dalam bahasa mereka sendiri. Contoh, saya nggak tahu bahasa Rusia. Saya bahkan nggak kenal bahasa Rusia. Saya punya bahasa ibu adalah bahasa Indonesia. Ketika saya diundang misalnya berkhotbah di antara komunitas orang Rusia, maka ketika saya menggunakan bahasa Indonesia itu tidak bermanfaat untuk komunitas yang berbahasa Rusia. Karena mereka tidak mengerti apa yang saya sampaikan dalam bahasa mereka sendiri. Saya butuh penafsir atau penterjemah. Penterjemah atau penafsir mengandaikan bahasa yang saya gunakan dimengerti. Ya tidak? Kalau nggak dimengerti nggak bisa ditafsirkan, nggak bisa diterjemahkan Bapak Ibu. Tetapi kalau bisa ditafsir dan bisa diterjemahkan, mengandaikan orang itu mengerti apa yang saya katakan, lalu diterjemahkan dalam bahasa Rusia supaya dimengerti oleh komunitas yang berbahasa Rusia. Berita Injil bisa disampaikan. Begitu. Itu yang digunakan pada waktu di dalam Korintus Bapak Ibu. Dan tidak boleh diucapkan secara bersama-sama beramai-ramai. Misalnya kita semua di sini, langsung ngomong semua bahasa roh, waduh siapa dengar siapa begitu kan ya. Ini namanya ketidakteraturan. Jadi makanya dia bilang kalau ada 2 atau 3 orang yang berbahasa roh, maka harus ganti-gantian ngomongnya. Gak boleh rame-rame. Ya. Lalu sudah begitu ganti-gantian harus ada penterjemahnya. Supaya jemaat mengerti apa yang dikatakan. Karena tujuan karunia adalah membangun tubuh Kristus. Dan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus berbicara mengenai Kristus. Bersaksi mengenai karya Kristus, maka tidak mungkin dia menghina atau memberontak kepada Kristus. Roh yang sama gak mungkin kerja, yang satu itu memberikan karunia, lalu yang lain lagi memberikan apa? Berita yang bertentangan dengan firman yang diinspirasikan, itu gak mungkin. Begitu. Jadi harusnya Roh Kudus itu bekerja dengan cara yang sesuai yang sudah diinspirasikan firman Tuhan. Begitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dan saya itu terkecoh dengan hal-hal yang demikian. Sedangkan di Pentakosta ketika glosolali itu diucapkan, tidak perlu ada penterjemah. Karena pendengar mendengar dalam bahasanya sendiri. Beda dengan Korintus ya. Kalau Korintus perlu penterjemah karena apa? Pendengar tidak mendengar dalam bahasa sendiri. Pentakosta nggak perlu penterjemah atau penafsir. Karena pendengar mendengar dalam bahasanya sendiri. Begitu. Tentang apa? Tentang pekerjaan Allah dalam Kristus. Begitu. Karunia bahasa roh itu di dalam Korintus itu bisa dipalsukan. Dan itu praktik yang sudah ada di dalam dunia kafir. Ya, dunia kafir. Dan biasanya mereka mengucapkan itu dalam keadaan trans. Kayak menggelepar-gelepar. Sudah berada di luar kesadaran. Wah, Roh Kudus gak kerja dengan cara begini Bapak Ibu. Roh Kudus tidak mengambil kesadaran kita dan menyebabkan saudara dikendalikan atau dirasuki oleh Roh Kudus seperti setan rasuki kita. Tidak. Roh Kudus justru memanfaatkan seluruh kesadaran kita, pikiran, perasaan, kehendak kita untuk mengerti firman sehingga bertindak, berpikir, merasa, ya mengingini dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa karunia bahasa roh atau bahasa lidah itu adalah sesuatu yang digunakan bagi pelayanan tubuh Kristus dan bagi kemuliaan Kristus, bagi perkembangan Injil Kristus. Bersifat misioner. Bersifat misioner. Bahasa yang tadinya di dalam zaman Menara Babel itu porak-porandakan, ya seolah-olah terpecah-pecah, ya. Tetapi kemudian di dalam Pentakosta disatukan kembali untuk melayani Kristus. Begitu. Jadi ini adalah hal yang penting sekali sehingga ketika kita memahami bahasa roh kita perlu hati-hati supaya jangan sampai kita ditipu dengan bahasa roh hari ini. Ya. Lalu itu karunia yang mujizat. Ya. Tadi saya bilang karunia mujizat apa saja? Karunia apa saja? Menyembuhkan dan
Bahasa roh ya, contohnya ya tadi ya. Ini kita sulit mendapatkan bukti-bukti dengan tegas dari PB mengenai kontinuitasnya. Jadi saya tidak ajak Bapak Ibu ada dalam 2 ekstrim ya. Sekali lagi saya nggak ajak Bapak Ibu dalam 2 ekstrim tadi masih berlangsung atau tidak berlangsung. Tapi mari kita lihat Alkitab bilang apa. Lalu dalam karunia non mujizat. Apa karunia non mujizat yang sekarang gereja nggak punya? Apa saja? Ya, saudara, ini berbicara mengenai karunia rasuli dan karunia nabi. Nabi dan rasul. Ini berkaitan dengan jabatan rasuli, jabatan kenabian. Bapak Ibu, nabi dan rasul merujuk kepada saksi, kepada orang-orang yang menerima berita Allah. Ya, dalam perjanjian lama, nabi adalah orang-orang yang menerima berita Allah dan kemudian memberitakan kepada umat Allah. Mereka adalah orang-orang yang diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk mencatat firman Tuhan. Dan kemudian para nabi adalah fondasi bagi ya para nabi, dalam arti ini pengajaran dia yang kemudian berpusatkan kepada Yesus Kristus tentunya yang akan digenapi dalam perjanjian baru, adalah menjadi fondasi berdirinya gereja perjanjian lama. Kemudian para rasul adalah merujuk kepada saksi yang khusus ditugaskan oleh Yesus Kristus untuk mendirikan gereja di atas dasar Kristus sendiri. Mereka adalah saksi mata langsung kepada pribadi dan karya Kristus. Mereka hadir, mereka hidup, mereka bergaul bersama dengan Kristus. Pekerjaan Kristus berkaitan dengan keselamatan sebagai penggenapan daripada perjanjian baru mereka saksikan, dan di atas dasar ajaran para rasul inilah gereja Tuhan berdiri. Maka rasul dan nabi adalah 2 jabatan yang sudah selesai. Tidak lagi berlangsung sampai hari ini. Walaupun kita tahu bahwa zaman sekarang ada namanya gereja kerasulan. Saya sebut saja saudara karena memang itu ada. Lalu para pejabatnya disebut sebagai rasul A, rasul B, rasul C. Waduh, saya pikir ini orang salah mengerti Alkitab. Karena waktu dia pun sebut ada para pejabat rasul, kerasulan mereka itu tidak menjadi fondasi bagi pembangunan gereja secara universal. Begitu. Jadi untuk apa saudara kasih nama rasul dan seterusnya? Itu semacam pengertian yang salah. Nah jadi hal-hal yang demikian tidak lagi berkelanjutan hari ini. Dan itu berarti saudara dan saya tidak lagi mengulangi jabatan rasul dan jabatan nabi. Sudah selesai. Ini yang disebut dengan karunia non mujizat yang tidak berlangsung pada hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa bertemu dengan adanya karunia mujizat, adanya karunia non mujizat ya. Yang dimana kontinuitas dan diskontinuitasnya itu jelas sekali Alkitab berbicara. Maka saya mau menutup dengan hal yang terakhir. Bagaimana kita menemukan karunia? Poin yang ketiga. Menemukan karunia. Mungkin ada orang yang mau masuk pelayanan tapi dia bingung, saya karunia apa? Jangan-jangan saya gak punya karunia. Ya kan? Kalau kayak begini gak bisa juga masuk dalam pelayanan. Karena sekali lagi karunia mengandaikan keragaman jenis pelayanannya. Nah jadi bagaimana kita menemukannya? Saya kira ada 4 hal yang Bapak Ibu bisa pakai sebagai alat untuk menguji, mengevaluasi kita dan kemudian menemukan karunia apa yang Tuhan berikan bagi kita sehingga kita juga bisa menemukan tempat yang tepat untuk pelayanan kita. Dan di situ kita bisa maksimal untuk melayani Tuhan. Pertama, melalui pembelajaran Alkitab tentang karunia-karunia rohani. Bapak Ibu perlu kenali karunia rohani yang dimaksudkan oleh Alkitab apa? Ragam dan jenisnya apa saja. Ya, saudara harus perlu mengerti itu. Hari ini saya nggak sempat lagi mau taruh ini ya. Saya ada bikin bagan khusus perbandingan pencatatan di dalam surat-surat Rasul Paulus tentang karunia-karunia rohani. Tapi kita sudah nggak sempat lagi punya waktu untuk itu. Jadi Bapak Ibu perlu belajar karunia rohani yang ada dalam Alkitab ragamnya apa saja. Kedua, melalui doa. Bapak Ibu dan saya perlu bergumul di hadapan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan di dalam pergumulan eksistensial kita. Tuhan,
berikan kepada saya kepekaan kepada karunia yang Allah beri buat saya. Saya nggak mengerti Tuhan, bahkan saya nggak kenal apa yang menjadi kekuatan ataupun sesuatu yang Tuhan beri bagi kita, bagi saya, talenta apa yang Tuhan mau saya pakai untuk melayani Tuhan. Beri saya kepekaan untuk bisa mengertinya, mengenalinya. Ketiga, melalui penilaian komunitas. Penilaian komunitas dalam hal ini adalah orang-orang yang disebut sebagai dewasa secara rohani yang memiliki tingkat pengetahuan firman yang baik. Dan dia juga bertanggung jawab di dalam pelayanan dan dia mengenali umat Tuhan. Bicara mengenai orang percaya, komunitas orang percaya yang dewasa secara rohani. Mengerti firman, mengerti doktrin yang baik. Nah, mengenal juga jemaat Tuhan. Nah, dia akan memberitahukan kepada kita, kamu tuh kayaknya karunia kamu, talenta kamu ada di sini. Kamu tuh cocoknya tuh pelayanannya tuh di sini. Begitu. Keempat, berbicara mengenai kejujuran, ya, kejujuran menilai diri dengan tepat dan benar. Ya, ini berbicara mengenai kejujuran menilai diri dengan tepat dan benar. Selain daripada komunitas berbicara tentang kita, tapi kita juga perlu jujur lihat diri kita. Kita sekali lagi nggak bisa ukur diri kita yang tadi saya bilang di atas atau kurang dari takaran yang Tuhan berikan. Tetapi benar-benar jujur, kayaknya saya nggak mampu di sini deh, begitu. Dan itu benar-benar kita uji di dalam pelayanan kita. Bahwa waktu saya kerjakan itu, aduh berantakan. Tapi waktu saya kerjakan yang ini, kok lebih bagus yang ini ya. Saya enjoy, bukan cuma enjoy menjadi alat ukurnya. Tetapi saya bisa memperkembangkan pekerjaan yang Allah berikan. Bapak Ibu tuh bukan sekedar menerima pelayanan dan selesai di situ. Tuhan bilang kembangkan apa yang Tuhan berikan. Ketika Allah beri talenta, 1, 2 talenta, 5 talenta saudara, itu harus ada pengembangan. Kalau Bapak Ibu tidak berkembang, jangan-jangan itu bukan talenta Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di tempat yang salah, maka tinggalkan tempat itu. Satu kali ada seorang pemuda kami, kalau dia tembak nada, falasnya minta ampun. Tapi hatinya pengen banget di kor. Ikutlah audisi. Audisinya ini Pendeta Yakub Karta. Pendeta Yakub ini kan dia punya standar musik, nada semua itu kan dia dari musik klasik kan ya. Memang ini orang doktor bidang itu, jadi mau bagaimana. Waktu dia tes semua satu-satu, dia nggak tes suara, dia cuma hanya bikin ketukan saja, ikuti ketukan saya. Begitu nggak cocok ketukan, langsung dia bilang kamu nggak bisa masuk kor, kamu bukan punya karunia di sini. Wah, langsung pemuda itu down. Dia rasa, aduh ini Pak Pendeta ini bukan yang mengencourage saya, malah membuat saya down. Dia bilang gini, nggak usah tembak nada, ketukan saja Anda salah. Begitu, Anda tidak pas di tempat ini. Lalu dia bilang begini, mungkin Tuhan kasih kamu karunia yang lain. Akhirnya waktu Pak Yakub pimpin kor itu, dia nggak ada di situ, nggak sama sekali di situ. Lalu dia punya pelayanan apa? Ada satu yang dia punya kekuatan yang dia nggak sadar. Tapi kami menyadarinya waktu dia masuk ke tim humas. Waktu masuk ke tim humas, lalu dia bikin laporan humas, detailnya minta ampun. Database dia bikin rapi semua. Semua detail itu yang pengurus pun nggak bisa kerja. Dia ini bukan pengurus, tapi dia kerja ini lebih hebat dari pengurus kerja. Luar biasa bagusnya, teratur rapinya. Setelah itu kami lihat lalu kami bilang, oh ini anak punya kemampuan di bidang ini. Maka nextnya kami nggak taruh lagi dia di urusan yang musik-musik. Kami langsung taruh dia, kamu di bagian humas, bagian pendataan, kamu kuat di situ. Dan betul Bapak Ibu, dia pegang humas Bapak Ibu. Misalnya kita target 1000-an orang, contoh kita punya KKR Natal waktu yang lalu. Kita target 700, dia kerja lebih dari 700. Itu dia galakin orang semua, orang-orang yang ada di situ, dia ajak mereka semua pergi humas, dia kerja semua. Dia bikin data semua, rapi semua. Begitu selesai evaluasi apa semua kita baca tuh kayak baca yang benar-benar teratur dan rapi dan kita bisa mengikuti polanya. Lalu kami bilang begini, nah disinilah Tuhan pakai kamu. Terhibur hatinya. Puji Tuhan saat ini rupanya Tuhan kasih dia mungkin dia tertantang dengan kata-katanya Pak Yakub. Jadi dia tuh rupanya pulang, dia latihan di rumah. Latihan musik, tembak nada, dia latihan. Berapa tahun itu dia latihan? Pernah dia coba masuk, semua anggota kor emosi sama dia. Kasih tahu sama guru kornya. Ini kebetulan sudah terjadi pergantian dari Pak Yakub menuju ke seorang ibu yang jadi
bukan Inong ya, saat ini ada satu lagi. Dia masukin coba pemuda ini ke dalam KOR, semua anggota KOR protes. Bu, kalau bisa dia dikeluarkan dari KOR, bikin kacau semua KOR. Suara kami jadi kacau Bu, bukan karena kami gak bisa tembak nada, dia punya nada bikin kacau kami begitu. Akhirnya dia terpaksa lah mundur, cuman dia tidak pantang menyerah. Ini pemuda satu ini. Dan Bapak Ibu tahu, sekarang waktu Inong pimpin, dia salah satu yang menjadi anggota, saya lupa tenor atau bass yang paling baik. Diandalin. Kan ini yang kita sebut dengan progresif kan ya. Awal mula dia nggak, aduh gue bener-bener bodoh begitu kan ya. Untuk tembak nada ketukan aja nggak bisa. Tapi ternyata di dalam kurun waktu sekian lama tahun dengan pantang menyerahnya dia, diam-diam dia belajar, ternyata tembus juga dia. Begitu. Masuk anggota KOR saat ini. Salah satu yang diandalkan. Jadi ini yang saya ajak kita melihat, menemukan karunia itu bukan kayak cepat, kayak seperti kita membalikkan telapak tangan. Tuhan tuh kadang bentuk kita melalui proses. Bahkan Tuhan pakai kata-kata orang yang semacam discourage ya sama kita. Tapi justru itu menantang kita untuk kalau memang ini Tuhan mau, kerjakan. Pantang menyerah, latih diri terus menerus. Kayak begitu. Sampai Tuhan buktikan bahwa memang itu memang kamu di situ. Begitu. Nah ini adalah hal-hal yang kita belajar mengenai karunia dan berharap Tuhan menguatkan setiap kita untuk masuk dalam pelayanan, lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih oleh karena anugerah firman-Mu yang memberikan kepada kami keterangan, penjelasan sehingga mengarahkan pikiran hati kami dengan tepat dan benar. Kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan terus menambah-nambahkan kepada kami pengertian akan firman, bahkan hasrat hati jiwa untuk boleh melayani Tuhan dengan giat dan dengan sukacita mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan di sini? Silakan. Kan ada anugerah khusus, itu adalah keselamatan. Anugerah umum itu apakah orang Kristen juga punya? Karena tadi Ibu mengatakan bahwa karunia talenta itu adalah yang tetap berhubungan dengan keselamatan. Jadi anugerah umum itu kan bukan orang Kristen. Gitu ya. Terkait dengan talenta, ya talenta kalau dikaitkan dengan keselamatan itu disebut sebagai karunia. Yang tadi saya kategorikan sebagai special grace. Walaupun sekali lagi special grace di dalam hal ini antara talenta dan keselamatan ini ada perbedaannya ya. Tapi anugerah umum berkaitan dengan keanekaragaman bakat talenta ya. Walaupun ini tanpa keselamatan. Jelas ya berkaitannya. Jadi istilah karunia selalu berkaitan langsung dengan keselamatan. Begitu. Tetapi kalau di dalam konteks anugerah umum keanekaragaman bakat ini adalah sesuatu yang diberikan Roh Kudus kepada semua manusia tanpa kecuali. Tetapi ini tidak harus ada keselamatan di sini. Gitu. Bahwa walaupun ini adalah digunakan bagi kemuliaan Tuhan, yes. Tetapi orang yang punya bakat nggak sama dengan dia pasti punya keselamatan. Begitu. Ya, hari ini kita bahkan menikmati anugerah umum, kehidupan yang kita punya, pikiran, kapasitas pikiran, perasaan, kehendak itu bagian daripada anugerah umum yang kita miliki. Dan talenta itu masuk ke dalam anugerah umum. Iya. Walaupun sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan, perhatikan perbedaan gereja dengan yang bukan gereja. Bagi gereja yang telah diselamatkan, talenta tersebut adalah talenta yang di dalam kategori karunia karena berkaitan dengan keselamatan. Tetapi bagi mereka yang di luar gereja, mereka mungkin punya bakat, punya talenta secara alamiah, tapi mereka tidak punya keselamatan. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Bu, saya mau bertanya yang tentang karunia roh gitu ya, Bu. Kalau tadi kan Ibu bilang bahwa seseorang itu bisa karunia roh jika tidak disebutkan bersama-sama seperti itu kalau nggak salah. Nah ini ini teman saya Bu, dia maksudnya tidak disebutkan gimana, saya kurang tidak sama-sama mereka kan kalau yang kita dengar
mohon maaf kalau di karismatik itu kan mereka berbahasa roh. Oh, karunia bahasa roh ini maksudnya. Bahasa roh. Oke. Nah, itu Bu, saya punya teman dia dari OMF, Overseas Mission Fellowship, dan dia seorang misionari. Dan dia sebenarnya tinggal di Venezuela. Tapi dia dalam prayer meetingnya mereka itu, ketika dia berdoa berbahasa Sunda. Nah, pada saat itu ditanya gitu ya, ketika kamu tadi berdoa berbahasa Sunda. Nah, akhirnya dari kondisi tersebut, kejadian itu akhirnya dia misionaris ke Tanah Sunda. Oh. Nah, tapi sebelumnya itu dia pergi juga pelayanan ke China, karena di sana kan gereja di bawah tanah. Jadi dia harus dan itu pun terjadi karena doa gitu loh Bu. Dan dia ke sana dan ditanya itu artinya apa, karena dia berdoa dengan berbahasa Chinese kuno gitu loh Bu. Dia ke sana lalu dia Alkitab itu digulung-gulung di roknya supaya dia lolos gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau hal seperti itu apakah itu bisa digolongkan atau dikategorikan sebagai karunia berbahasa roh? Ya, bagi saya itu karunia berbahasa. Dalam pengertian begini, kita bukan di dalam pemikiran daripada karismatik ya Bapak Ibu ya, tetapi di dalam tujuan misioner. Misalnya tadi, orang itu tidak mengerti bahasa tertentu, tapi Tuhan beri dia karunia bahasa Sunda pada saat itu. Tapi kan orang lain mengerti bahasa Sunda, begitu. Itu yang saya sebut sebagai glosolali, begitu. Bahasa lidah, dialek yang umumnya digunakan oleh manusia, walaupun saya misalnya nggak tahu. Tadi saya kasih contoh misalnya bahasa Rusia, begitu. Tapi orang lain mengetahuinya dan memberikan arti. Itu mungkin terjadi di dalam pelayanan-pelayanan kita. Dan kebanyakan terjadi kepada para misionaris. Karena mereka di dalam ladang pelayanan itu susahnya minta ampun. Mereka berhadapan dengan tantangan bahasa, tantangan budaya. Sehingga kalau Tuhan tidak bekerja secara khusus bagi mereka itu sulit. Ada kesulitan-kesulitan. Lain dengan kita yang di gereja begini ya. Di misionaris itu lain. Sehingga sampai hari ini saya sendiri masih mengakui hal itu. Begitu. Itu pekerjaan Tuhan di dalam membuat pekerjaan pemberitaan Injil makin berkembang. Tapi di sisi yang lain kita juga bisa mempelajarinya secara akademik. Misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, kita belajar melalui TOEFL, lalu kemudian kita pergi menginjili orang yang berbahasa Inggris. Itu juga nggak ada masalah. Begitu. Terima kasih ya Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bu, saya mau tanya Bu, tadi kan karunia rohani itu kan diberikan juga kan, tapi sebelumnya itu adalah keselamatan yang mendahului ya Bu ya. Nah pertanyaannya, kalau kita tidak mengerjakan karunia rohani yang Tuhan berikan dan kita tahu gitu loh, misalnya kita memiliki karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita tidak mengerjakan dengan kita melakukan pelayanan, konsekuensi apa yang kita terima selain tadi kan karunia rohani itu kan memberikan pertumbuhan ya kepada kita secara rohani. Itu satu, dan apa kaitannya dengan talenta yang perumpamaan tentang talenta yang satu tapi dia tidak melipat gandakan gitu ya Pak. Apakah itu sama dengan hamba yang jahat gitu? Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang sudah terjawab dengan kutipan teks tadi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memperkembangkan talenta, padahal Bapak Ibu tahu Bapak Ibu punya talenta bersangkutan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Bapak Ibu tidak diselamatkan. Kemungkinan kedua, Bapak Ibu juga sedang dalam kondisi mungkin telah diselamatkan tetapi stagnansi secara rohani. Sehingga tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan daripada pelayanan itu tidak bisa berjalan. Begitu. Tapi kalau Bapak Ibu adalah orang yang percaya, saudara punya komitmen dan kemudian bertanggung jawab dalam pelayanan yang Tuhan berikan, pasti di situ ada ide yang Roh berikan untuk mengembangkan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ini saya belum bahas lagi nih, bagaimana Roh memberikan ide, memberikan kemampuan untuk melihat dengan jeli, ini kebutuhan pelayanan, ini kebutuhan pelayanan, ini harus dikembangkan seperti apa. Itu Roh punya pekerjaan. Begitu. Sehingga itu pelayanan itu bisa berkembang terus. Begitu. Nah, kalau kita nggak bisa mengembangkan, hanya ada dua kemungkinan ini. Saudara belum diselamatkan atau saudara sedang dalam stagnansi secara rohani. Begitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan.
Bu, ini nanti mungkin tadi belum disebutkan juga ya, apakah karunia penglihatan itu termasuk di dalam satu karunia, dan apakah itu bisa terkonfirmasi sebagai benar gitu. Misalnya seseorang bisa mengetahui beberapa hal yang akan terjadi beberapa menit ke depan, gitu. Apakah itu hanya kebetulan? Tapi kalau kebetulan itu kok sering gitu ya, gitu. Kalau dulu intensitasnya mungkin seseorang itu karena di karismatik mungkin sering, tetapi setelah meninggalkan karismatik juga tetap masih ada hal-hal yang sering gitu, nggak sering banget tapi tepat, tapi gimana ya, tidak kontinu gitu, tapi memang ada hal yang kok pas gitu ya. Apakah itu sebagai karunia juga atau hanya intuisi atau apa gitu? Ya, kalau kita berbicara penglihatan Bapak Ibu itu berkaitan dengan karunia kenabian. Di dalam konteks perjanjian lama dan juga perjanjian baru kan ada beberapa nabi kan ya yang kemudian punya penglihatan begitu. Nah, kalau kita lihat ini Bapak Ibu dan saya harus ingat bahwa karunia kenabian dalam hal jabatan tadi saya sudah bilang non mujizat tidak lagi berkelanjutan, tapi fungsi kenabian dalam hal pemberitaan Injil, pemberitaan firman, pengajaran Alkitab itu tetap berjalan sampai dengan hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Lalu penglihatan, misalnya Samuel seringkali disebut sebagai pelihat karena memang Allah memberikan penglihatan kepada dia untuk memberikan inspirasi kepada dia tentang firman dan seterusnya, bagaimana dia memimpin umat Allah dan seterusnya. Tapi saudara dan saya harus ingat bahwa itu dalam koridor revelation, special revelation. Sehingga di dalam penglihatan para nabi yang berkaitan dengan firman yang diinspirasikan, itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah dan fokus daripada nubuatan dan penglihatan itu sendiri baik kepada rancangan Allah yang akan digenapi dalam jangka pendek atau jangka yang panjang. Dan itu buktinya ada. Begitu di dalam Alkitab. Nah, di dalam perjanjian baru juga ada yang misalnya semacam penglihatan tertentu atau nubuatan tertentu yang dimiliki oleh orang-orang yang bukan rasul tapi punya karunia nabi. Misalnya Agabus. Waktu dia berdoa dan kemudian Tuhan memberikan kepada dia suatu nubuatan tentang kehidupan daripada Rasul Paulus, jangan kamu ke Yerusalem karena kalau kamu ke Yerusalem nanti kamu diikat dan seterusnya. Dia pakai simbol kan ya. Nah, itu adalah sesuatu yang pemberian Tuhan. Tapi ingat, itu di dalam koridor revelation. Revelation. Ya, di mana dalam jangka pendek tergenapi, ya. Tapi juga dalam jangka panjang akan digenapi nanti. Misalnya nubuatan tentang kedatangan Kristus kedua kali. Ya, penglihatan-penglihatan yang terjadi misalnya di dalam kitab Wahyu, begitu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Bagi saya argumentasinya sama dengan apa yang Hokema itu katakan. Di dalam konteks perjanjian baru tidak merujuk atau tidak mengharuskan atau tidak menganjurkan bahkan tidak memberikan indikasi untuk terjadinya pengulangan daripada karunia-karunia yang bersifat mujizat. Dan gereja tidak diperintahkan harus terus memanifestasikan karunia-karunia yang bersifat mujizat tadi. Jadi hari ini buat saya, penglihatan yang misalnya seorang pendeta klaim atau seorang jemaat klaim, saya kira dia harus uji. Uji berdasarkan apa? Firman Tuhan. Dan penglihatan itu tidak menciptakan atau menghasilkan wahyu baru. Begitu. Atau kalau saudara perhatikan, indikasi daripada karunia yang berpusatkan kepada manusia dan memimpin kita kepada kebinasaan. Orang yang terbiasa dengan karunia penglihatan, dia akan cenderung untuk bersandar kepada karunia penglihatan. Tapi dia membuang apa? Firman yang diinspirasikan. Jadi apa-apa dia pergi berdoa kepada misalnya hamba Tuhan atau tim doa yang punya karunia penglihatan. Lah terus firman bagaimana? Bahkan Alkitab sendiri teks itu dia tidak analisa. Contoh orang itu berdoa terus Tuhan kasih tunjuk lah misalnya. Mazmur sekian ayat sekian. Jadi kamu nih akan dapat Mazmur sekian ayat. Lah arti Mazmur itu apa? Teks itu berbicara apa? Benar gak dia ngomong ke kita memang sesuai dengan konteks hidup kita? Begitu. Nah ini sesuatu yang membahayakan karena merusak iman kita dan merusak sandaran fondasi iman kita yaitu di dalam doktrin yang benar berdasarkan Alkitab. Tuhan Yesus pernah bilang di dalam perjanjian lama bilang begini, untuk menguji nabi palsu atau tidak,
Yang pertama Bapak Ibu harus tahu ajarannya. Waktu dia bernubuat, dia mengajarkan sesuatu terjadi apa enggak. Begitu. Ajarannya harus menjadi yang utama, alat ujinya. Berdasarkan firman Tuhan atau tidak. Kedua, jika yang dinubuatkannya terjadi, maka alat uji kedua adalah apakah hasil daripada nubuatan yang terjadi itu memimpin kita kepada Allah yang sejati atau menarik kita menjauh dari Allah yang sejati. Begitu. Kalau menarik kita menjauh dari Allah yang sejati, apalagi dari firman yang tertulis, yang diinspirasikan, saya kira tinggalkan. Itu palsu. Begitu. Jelas ya Bu ya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada saya serahkan kembali kepada MC.